Bismillahirrahmanirrahim. Back to school. Selamat pagi dan semangat pagi. Belajar fikih pada pagi hari ini masih bersama Ustazah Fani. Assalamualaikum ya muslim muslimah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah membaca basmalah dan doa mau belajar sebelum pembelajaran fikih kita mulai. Membaca basmalah dan doa mau belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Baik anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Allahu Akbar. Tetap semangat anak-anakku, walaupun dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan kita pembelajaran tatap muka, tapi pembelajaran harus tetap terlaksana dengan semangat. Oke, anak-anakku, marilah kita mengamati gambar sebelum kita membahas bab pertama pada pelajaran fikih. Ayo, amatilah gambar di bawah ini. Gambar apa ya? Ayo, adakah yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Suasana pelaksanaan khitan. Oke anak-anak hebat, tadi kita sudah mengamati gambar apa, bagaimana suasananya, dan marilah belajar bareng fikih pada pagi hari ini. Kita awali dengan bab pertama, yakni berani berkhitan. Ya, yang pertama, poin A, kita akan mempelajari sejarah pensyariatan khitan. Poin B, kita akan mempelajari pengertian khitan. Poin C, kita akan mempelajari hukum pelaksanaan berkhitan. Poin D, usia pelaksanaan khitan. Dan poin E, waktu wajib berkhitan. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama pada bab pertama pelajaran fikih, yakni dengan materi berani berkhitan. Berani khitan. Coba lihatlah gambar di bawah ini. Bagaimana suasana pelaksanaan khitan? Tahukah kalian bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Seperti sabda Rasulullah di bawah ini, at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci adalah separuh iman. Bahkan hadis tersebut, Ustazah yakin kalian semua sudah mengerti dan menghafal, bahkan selalu kalian ucapkan. Hadis tentang kebersihan
Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. At-tahuru syatrul iman. Artinya, bersuci adalah separuh dari iman. Betapa pentingnya kebersihan itu, sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah. Banyak syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah berkhitan. Oke anak-anak hebat, kita berlanjut materi masih dengan seputar khitan. Apa ya yang dimaksud khitan? Dan apa pula hubungannya khitan dengan menjaga kebersihan itu? Nah, jawabannya akan kita dapatkan pada bab berikut ini. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang A. Sejarah pensyariatan khitan. Khitan disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa banu samanina sanatan bil qudum. Artinya, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Jadi, Nabi Ibrahim berkhitan menggunakan kapak dan beliau berumur 80 tahun. Kisah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ustazah sudah mencoba untuk membuatkan lagu. Supaya apa? Supaya mudah dihafal. Tapi Ustazah tidak menulisnya. Karena apa? Nanti supaya kalian mengulang kembali supaya mudah dihafal dan difahami. Setelah itu, silakan dicatat lagu yang Ustazah berikan. Kemudian, nyanyikanlah bersama-sama dengan bantuan orang tua kalian. Siap anak-anak hebat? Akan Ustazah beri contoh. Didengarkan ya sayang. Syairnya adalah menanam jagung. Khitan itu disyariatkan pada zamannya Nabi Ibrahim, diriwayatkan Bukhari Muslim. Itulah khitannya Nabi Ibrahim. Khitan menggunakan kapak. Waktu khitannya Nabi Ibrahim. Khitan 80 tahun. Itu umurnya Nabi Ibrahim. Bagaimana? Mudah bukan? Saya ulangi sekali lagi. Setelah itu kita nyanyikan bersama-sama ya sayang. Khitan itu disyariatkan pada zamannya Nabi Ibrahim, diriwayatkan Bukhari Muslim. Itulah khitannya Nabi Ibrahim. Khitan menggunakan kapak. Waktu khitannya Nabi Ibrahim.
hitan 80 tahun. Itu umurnya Nabi Ibrahim. Udah sekali bukan? Yuk, mari kita coba bersama-sama. 1, 2, mulai. Khitan itu disyariatkan pada zamannya Nabi Ibrahim. Diriwayatkan Bukhari Muslim, itulah khitannya Nabi Ibrahim. Khitan menggunakan kapak. Waktu khitannya Nabi Ibrahim. Khitan 80 tahun. Itu umurnya Nabi Ibrahim. Jadi untuk materi sejarah pensyariatan khitan, Ustazah sudah mencoba untuk merangkumkan semudah mungkin untuk bisa dipahami dan dihafalkan, dicermati bersama-sama. Selamat mencoba ya sayang. Oke, baiklah anak-anak hebat. Masih tetap di poin A, sejarah pensyariatan khitan. Akan tetapi tadi kita sudah belajar tentang hadis yang menerangkan tentang khitannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berlanjut sekarang sejarah pensyariatan khitan. Dilihat dalam Al-Quran, terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 125. Jangan sampai lupa. Jadi, kalau di dalam Al-Quran, perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan. Karena apa? Pasti memiliki manfaat yang banyak sekali. Karena sebagai laki-laki dan kita sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia ini adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi, salah satu tujuan utama kita sebagai hamba Allah adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi anak-anak hebat, khususnya nih yang muslim, tidak boleh takut. Karena dengan berkhitan, manfaatnya banyak sekali. Pasti yang sudah berkhitan tahu ya, apa enaknya setelah dikhitan, apa manfaatnya pada diri kita setelah kita dikhitan. Yuk, yang belum berkhitan segera melaksanakan khitan.
Oke, baik anak-anak hebat, tadi kita sudah belajar tentang sejarah pensyariatan khitan. Sekarang berlanjut ke poin B, pengertian khitan. Khitan secara bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan khitan secara istilah membuka atau memotong kulit khuluf yang menutup ujung kemaluan laki-laki. Apa tujuannya ya? Tujuannya agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, itu adalah pengertian khitan. Kita ulangi. Khitan secara bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit khuluf yang menutup ujung kemaluan laki-laki. Dengan tujuannya agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam pengkhitanan disunahkan memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Jadi ini sangat hati-hati sekali, terutama bagi muslim. Biasanya yang pipis sembarangan, biasanya pipis di bawah pohon, pipisnya tidak pakai air ya, maksudnya tidak dibersihkan dengan air, langsung dur. Nah, setelah itu dimasukkan kembali dalam celana. Nah, itu sangat bahaya sekali ya anak-anak, tidak boleh dilakukan. Jadi belajar hidup bersih dan menjaga kemaluan kita. Kenapa kok dipotong, Ustazah? Iya, karena kalau tidak dipotong, kotoran itu akan menumpuk. Semakin kalian dewasa, semakin kalian bertambah umur, ketika kalian tidak berkhitan, kotoran itu akan semakin banyak yang menempel di ujung kemaluan kalian. Bagi laki-laki ya. Nah, apa akibatnya kalau sudah menumpuk? Kalau sudah menumpuk akan menjadi penyakit. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sekali tentang menjaga kebersihan. Pada bab yang tadi bab sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama khitan adalah sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaatnya yang dapat akan diperoleh oleh manusia. Manfaat apa ya? Nah, nanti kita juga akan mempelajari manfaat-manfaatnya tentang berkhitan. Nah, tadi disunahkan juga memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada kotoran yang berkumpul di bawahnya. Nah, Ustazah sudah menjelaskan tadi, ketika kotoran itu semakin banyak, pasti akan banyak sekali penyakit yang timbul di dalamnya. Jadi mulai sekarang, setiap kita habis kencing, kita harus membersihkan kemaluan kita. Apalagi bagi laki-laki, biasanya kalau sudah kepengen pipis, pokoknya tempat sepi, tempat aman, langsung aja pipis. Jangan seperti itu ya, sekarang hati-hati. Nah, berlanjut ke manfaat apa saja ya yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan khitan. Nah, setelah kita mempelajari pengertian khitan,
baik secara bahasa maupun secara istilah, dan apa tujuan khitan tadi, dan apanya yang dibersihkan ketika khitan tadi. Sekarang kita akan berlanjut manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan khitan. Oke anak-anak hebat, khitan bisa kita lihat dari dua sisi. Khitan dari segi kebersihan bagaimana? Khitan dilihat dari sisi tinjauan medis bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan, Ustazah? Sebagaimana kita ketahui, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutup kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya, yakni kuluf adalah ujung kemaluan, ya, kulit yang menutupi ujung kemaluan seorang laki-laki. Jadi, ketika air seninya tadi tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Nah, dengarkan ini yang muslim. Nabi memerintahkan bahwasanya laki-laki untuk berkhitan tanpa alasan, ya. Jadi, pasti ada alasannya kenapa Nabi memerintahkan seorang laki-laki untuk berkhitan, yaitu tadi untuk membersihkan kotoran yang tertinggal sedikit pada kulitnya setelah buang air kecil atau kencing tadi. Yang kedua, khitan dilihat dari sisi tinjauan medis. Khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong, kuluf tadi atau ujung kemaluan tadi yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Ngeri sekali bukan? Jikalau kuluf kita menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Apa kalian mau? Tentu tidak, toh. Makanya segeralah meminta untuk segera dikhitan. Jangan karena oke, aku mau khitan, Bu, tapi setelah khitan berikan HP baru ya. Contoh, itu adalah perbuatan yang tidak boleh ditiru. Ya, khitan niatnya ya karena Allah. Ya, aku niat berkhitan. Jadi aku niat khitan. Jangan salah niat. Aku niat khitan supaya dapat HP baru dari ibu. Aku niat khitan supaya dapat sepeda baru dari ayah. Tidak seperti itu ya sayang. Jadi kita niatkan khitan itu untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, kalau
Umpama kotoran tadi dibiarkan terus-menerus bertumpuk menjadi sarang-sarang kuman, akan menimbulkan infeksi tadi. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari penyakit kanker tersebut ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk selalu at-tahuru satrul iman, selalu menjaga kebersihan kita. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk menaati perintah Allah serta untuk menjaga kesehatan badan. Jadi manfaat khitan tadi akan kembali kepada diri kita masing-masing. Berkhitan untuk menjaga kesehatan kita, berkhitan supaya sholat kita diterima oleh Allah, ya toh. Jadi banyak sekali. Nah, tadi khitan khusus untuk muslim atau laki-laki. Berlanjut khitan untuk perempuan. Apakah boleh Ustazah? Tentu. Khitan boleh juga dilakukan oleh perempuan. Bagaimana caranya? Dengan memotong sedikit daging yang berada di atas farj atau farji kita. Ya, tujuannya apa? Tujuan khitan bagi perempuan untuk menjaga kesucian perempuan. Jadi gak ada salahnya. Apakah khitan itu cuma laki-laki? Tidak. Khitan juga diperbolehkan untuk kaum wanita. Akan tetapi kita lebih sering mengartikannya bahwa yang boleh berkhitan itu adalah kaum laki-laki. Ya, memang yang diwajibkan terutama adalah kaum laki-laki. Karena apa? Ya karena tadi alasannya, jikalau kita tidak berkhitan, kuluf kita tadi tidak dipotong, maka akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi tadi dan akhir-akhirnya bisa menyebabkan penyakit kanker. Naudzubillah ya. Jadi yang sudah siap berkhitan maka segeralah meminta orang tuanya untuk segera dikhitan. Bu, ya, atau mama, atau papa, aku sudah siap berkhitan karena aku sudah mempelajari tentang manfaat berkhitan. Jadi tolong minta untuk dikhitan. Pasti orang tua kalian sangat bangga sekali dengan anak-anaknya yang mau segera berkhitan. Paham ya sayang? Jadi khitan bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, apa tadi? Ya, dari sudut pandang kebersihan. Yang kedua dari tinjauan medis. Kalau dari kebersihan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Kebersihan badan dari apapun, dari kuman-kuman, dari virus-virus, ya toh. Yang kedua, dari tinjauan medis, menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman, infeksi dan peradangan dan berakhir dengan menyebabkan penyakit kanker tadi. Oke. Sudah paham ya anak-anakku? Silahkan nanti diputar kembali videonya, dipelajari kembali, digali kembali, kita ingat-ingat tadi yang Ustazah sudah terangkan. Nanti kamu juga dibaca lagi, dipelajari lagi. Mungkin Ustazah cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan tadi sudah menjelaskan tentang belajar bersama fikih, tentang apa itu pensyariatan khitan, tentang itu sejarah khitan, apa itu khitan. Jadi Ustazah cukupkan ya sayang. Baik anak-anak hebatnya Ustazah, masih tetap semangat ya. Ustazah cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu istiqomah dalam belajar.
selalu jaga kesehatan, dan semoga pertemuan pada pagi hari ini penuh dengan barokah. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke anak-anak hebat, pelajaran pada pagi hari ini sudah cukupkan. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu istiqomah dalam belajar, selalu jaga kesehatan, dan semoga barokah. Amin. Marilah pembelajaran pada pagi ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.